Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati ada teman-teman tim HD di sini, ada Mas Adi, Mas Riza, dan semuanya, teman-teman proktor semuanya. Terima kasih telah hadir di ruang meeting Zoom pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana rasanya setelah mengikuti atau merasakan serunya, suka dukanya gladi bersih? Sudah mulai lega? Sudah tahu alurnya, bagaimanakah asesmen nasional berbasis komputer itu ya? Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas teman-teman semuanya sudah solid dalam mengemban amanah dalam pelaksanaan ANBK, terutama teman-teman tim HD di tingkat kota, Mas Adi CS, dan juga di tingkat wilayah. Anda semuanya atau panjenengan semuanya sangat membantu kelancaran pelaksanaan gladi bersih kemarin. Kita tahu bahwa pada gelombang 1 hari pertama ada kendala yang seperti itu, tetapi saya lihat teman-teman cukup tenang karena kendala itu bukan dari kita, bukan dari sekolah, tetapi dari server pusat. Kalau tidak salah kemarin di gelombang 1 sampai gelombang 4 terisi semuanya ya Mas Diza ya? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman dalam gladi bersih kemarin sudah mengambil jadwal dari gelombang 1 sampai gelombang 4 terisi semuanya. Kemudian kedua yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman tim HD tingkat wilayah, tolong pastikan bahwa semua anggota setelah bergabung di grup ANBK wilayah. Saya tahu data di kami ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak berkesempatan melaksanakan simulasi karena yang bersangkutan adalah sekolah penggabung dan juga pada saat gladi bersih kemarin tidak mengikuti. Bagaimanakah kondisinya sekolah-sekolah ini tanggal 15 nanti? Ya, saya juga tidak bisa membayangkan, tetapi biarlah kita berjalan dengan kondisi masing-masing. Teman-teman yang ada di wilayah, ada Mas Ipung, Mas Aga, Mbak Ria, Mas Edo, Pak Somad ya, tolong pastikan bahwa, saya minta tolong pastikan bahwa semua tim teknis dan atau proktor dari masing-masing sekolah di wilayah tersebut sudah bergabung dalam grup ANBK wilayah. Ya, sebentar lagi karena masih ada waktu 1 minggu ya untuk persiapan pelaksanaannya itu. Kemudian berikutnya, sebagaimana kita ketahui bersama dan juga sudah diinfokan beberapa kali oleh Mas Jaki bahwa tanggal 1 sampai dengan 8 ini adalah masih ada kesempatan panjenengan mengatur sesi ya, mengatur gelombang dan sesi. Pastikan bahwa itu sudah betul-betul yang dipilih oleh sekolah tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena data dalam pengaturan gelombang dan sesi ini nanti juga akan bermanfaat untuk pertama pengawas ruang yang akan hadir di sekolah teman-teman semuanya, dan yang kedua nanti juga akan ada monitoring pelaksanaan ANBK, baik itu dari pengawas pembina, dari Dinas Pendidikan sendiri maupun insya Allah dari Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Jadi nanti kami akan berikan jadwal dari masing-masing sekolah itu memilih gelombang berapa, sesi berapa. Saya dengar kemarin masih ada yang telepon Mas Zaki terkait pemilihan hari dalam 1 gelombang. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti Mas Zaki, Mas Adi bisa mengulangi lagi bahwa 1 gelombang yang merupakan 2 hari itu 1 kesatuan, ya. 1 gelombang yang masing-masing gelombang berisi 2 hari itu 1 kesatuan. Dan untuk pengaturan peserta,
samakan saja antara hari 1 dan hari kedua. Karena hari ke-1 dan hari kedua itu satu kesatuan gitu loh. Anak-anak wajib mengikuti dua-duanya. Nanti bisa diulang lagi, barangkali direfresh lagi, barangkali masih ada yang masih ragu-ragu ya, mungkin masih memastikan begitu. Kemudian berikutnya yang keempat, untuk persiapan pelaksanaan ANBK tanggal 15 nanti, 15 sampai dengan 18, 22 sampai dengan 25, insya Allah sinkronisasi kalau mengacu kepada gladi bersih dan simulasi kemarin, tanggal 12, 13, 14 adalah waktu untuk sinkronisasi. Pada waktu sinkronisasi itu dimulai atau akan dimulai, pasti akan ada jadwal dari pusat. Tolong teman-teman semuanya selalu memantau web ANBK. Ya, meskipun Mas Zaki selalu mengumumkan di grup, tetapi kewajiban teman-teman adalah selalu memantau web ANBK sehingga mengetahui jadwal sinkronisasi bagi panjenengan yang memilih moda semi online, panjenengan akan mengetahui sinkronnya jam berapa. Dan setelah mengetahui sinkronnya jam berapa, tolong langsung sinkron sesuai dengan jamnya ya. Jadi untuk proktor dan teknisi tanggal 12, 13, 14 yang milih semi online kalau belum sinkron nggak boleh keluar kota. Harus menjaga komputernya masing-masing. Gitu ya Mas Adi ya? Ya, jadi proktornya nggak boleh luar kota. Kami di sini nunggu penjenengan terus jalan-jalan. Ya, kami nunggu penjenengan sinkron, penjenengan jalan-jalan. Ya nggak boleh, nggak adil ya. Jadi tanggal 12, 13, 14 yang semi online, proktornya dan teknisinya standby, jaga komputernya masing-masing. Nanti penjenengan kalau belum sinkron sesuai dengan jadwal, tiap 2 jam akan saya ingatkan melalui pengawas dan K3S. Kok penjenengan mesti digubui. Kalau digubui pengawas lah bingung ya. Nah ya, kalau diingatkan Mas Riza nggak mempan, nanti saya ingatkan melalui pengawas dan K3S. Tak sebut no sekolahane iki sing durung sinkron, iki durung sinkron gitu. 2 jam sekali nanti ya Mas Riza ya. 2 jam sekali diupdate. Apa Mas Riza nunggu di sini sampai jam 6 sore penjenengan jalan-jalan ngopi. Nah, kalau ngopi aja ya. Ya. Gitu ya. Itu terkait sinkronisasi bagi yang mengambil semi online. Kemudian terkait pengawas ruang. Nah, pengawas ruang pada dasarnya, pada prinsipnya pengaturan diserahkan di internal masing-masing kecamatan oleh K3S di bawah bimbingan pengawas. Memang pada awal dulu ada informasi dari saya yang menyatakan bahwa setiap sekolah menyiapkan 2 orang pengawas ruang. 2 keluar, menerima 2. Itu kan waktu itu sifatnya umum. Nah, oke lah, anggap saja minimal 2. Pada faktanya, pada kenyataannya, bisa jadi sekolah itu hanya melaksanakan ANBK itu di 1 ruang. Hanya di 1 ruang, berarti kan hanya butuh 1 pengawas. Tidak apa-apa, 2 pengawas tetap datang, yang 1 jadi cadangan, gitu aja, ya, dibuat gampang aja. Nah, kan gitu kan, ya. Kemudian misalnya sekolah itu memilih menggunakan 1 ruang, kemudian 2 sesi. Ya, bisa saja 2 orang pengawas ini bergantian. 1 orang menjaga di sesi 1, satunya cadangan, satunya menjaga di sesi 2, yang lainnya cadangan. Jadi kalau yang di mana yang gampang-gampang begitu saja. Kalau misalnya sekolah itu menggunakan 2 ruang, berarti 2 pengawas masuk, kan begitu. Kalau sekolah itu menggunakan 3 ruang bagaimana? Kan pengawasnya yang datang 2. Bisa dikomunikasikan dengan K3S di kecamatan tersebut. Oh, saya ternyata punya 3 server. Saya menggunakan 3 ruang, nggak apa-apa. Minta tambahan pengawas.
dari sekolah lain di kecamatan itu. Boleh. Nah, ya. Jadi pada prinsipnya pengaturan pengawas ruang diatur internal oleh masing-masing K3S. Nah, kemudian teman-teman proktor juga tolong memastikan pada saat pelaksanaan ANBK nanti kepala sekolah dan guru-guru mengisi survei lingkungan belajar ya. Jadi tolong diingatkan kembali dan juga nanti barangkali ada menu untuk ngecek siapa yang sudah melaksanakan, siapa yang belum, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini nanti saya serahkan ke Mas Zaki dan Mas Adi. Monggo Mas, teman-teman diingatkan kembali tentang terkait dengan teknik pelaksanaan saat ANBK nanti. Nggak apa-apa, kemarin sudah disampaikan, sekarang disampaikan lagi, kita saling mengingatkan ya, termasuk trouble kemarin yang terjadi. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke tim HD yang ada di sini, saling sharing di sini. Kemudian untuk terkait kartu peserta seperti apa, terkait cadangan dan peserta utama seperti apa, diulangi lagi, termasuk berita acaranya nanti ya, berita acara yang akan diunggah isi, di-upload itu yang mana, termasuk fakta integritas ya, fakta integritas untuk pengawas ruang, proktor, teknisi itu kalau nggak salah ada di web ANBK. Karena untuk fakta integritas yang ada di pos ANBK itu hanya untuk kepala satuan ya, untuk kepala sekolah, kepala satuan pendidikan. Tetap semangat, tetap solid, saling support, saling sharing, membantu. Ini adalah pengalaman teman-teman SD kali pertama melaksanakan ANBK. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di ANBK oleh Pusmenjar ini nanti sebagai bahan, insya Allah ke depan kita akan adakan ANBK kelas ya. Nanti Mas Adi bisa bantu kami, tim di dinas, kita akan mengadakan AKM kelas ya. Kita akan mengadakan AKM kelas nanti insya Allah ya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, Mas Adi minta tolong ya Mas ya, difasilitasi teman-teman. Terima kasih, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ria dulu apa langsung Mas Adi? Oh ada Mbak Ria, saya Mbak Ria. Ya wes, mau, silakan Mbak. Ibu, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Munaya yang berkenan memberikan arahan dan informasi kepada kami semua. Dan saya mohon maaf tadi sangat-sangat terlambat, ini durhaka saya. Tadi sempat ada trouble di laptop saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu evaluasi kegiatan gladi bersih ANBK. Gladi bersih ANBK telah kita laksanakan mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 4 November 2021 kemarin. Nah, bagaimana evaluasi dari kegiatan gladi tersebut? Maka diwakili oleh tim Helpdesk Kota Surabaya, yaitu Mas Supriyadi, selaku pelaksana teknis akan menjelaskan apa saja evaluasi dari gladi bersih kemarin. Kepada Mas Supriyadi, disilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, G? Suara saya terdengar, G? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama selain Islam. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul atau dalam acara evaluasi hasil dari gladi bersih kemarin, supaya nanti terjadi pada waktu hari H kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah teman-teman kemarin sudah antusias juga dalam pelaksanaan gladi bersih, dan alhamdulillah
saya anggap gladi bersih kemarin juga berjalan dengan lancar, walaupun di hari pertama itu sempat ada trouble sedikit di online ya, biasa, karena memang kejadian itu tidak hanya di SD saja, di SMP juga mengalami, di SMA juga mengalami. Kalau hari pertama biasanya memang seperti itu, kadang kalanya server belum siap, setelah didinginkan biasanya, setelah didinginkan dia belum siap secara maksimal. Tapi alhamdulillah hari yang selanjutnya sudah mulai berjalan lancar, dan komitmen dari Pusmenjar tetap yaitu mengulangi ya, memberikan ulangan kembali kepada teman-teman yang mengalami kendala. Nah, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, dan kita sudah bisa sedikit lega ya, karena memang kita sudah melampaui fase itu, fase gladi bersih. Jadi teman-teman sudah terbiasa dengan model ANBK ya kayak gitu. Tolong itu dicermati dan dibuat pelajaran bagi teman-teman yang mengalami kesulitan kemarin. Oke, selanjutnya saya sedikit menginformasikan bahwa hati-hati dengan teman-teman yang memakai sistem semi online. Saya tolong dengan hormat, apa yang disampaikan oleh Bu Munaya benar-benar tolong diperhatikan, yaitu tolong jangan meninggalkan tanggung jawab panjenengan, tanggung jawab Bapak Ibu semuanya dalam soalnya ada akses sinkron gitu. Sebelum diawali, sebelum hari H itu ada akses sinkron, dan tolong jangan diabaikan itu, dan tolong jangan ditunda-tunda, itu aja. Karena mohon maaf, saya dengan Pak Jagi yang sering dihubungi oleh pihak Puspenjar, yaitu baik dari pusat ataupun dari provinsi, untuk mengingatkan. Nah, sedangkan saya kategori dalam artian di sini hanya membantu teman-teman di SD ini supaya berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan kami semuanya. Jadi tetap kita tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi saya harapkan teman-teman benar-benar kalau sudah ada fakta integritas yang sudah di-upload, fakta integritas itu berfungsinya bahwa Anda sudah disumpah ya. Anda sudah disumpah untuk benar-benar melakukan kegiatan ini secara profesional dengan juknis tupoksi yang memang benar-benar sudah diadakan di situ. Jadi semuanya ada tupoksinya masing-masing, dan tolong diperhatikan sangat. Kemudian jika memang ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di acara Zoom ini, saya minta tolong untuk dampingi teman-teman proktor di dalam proses sinkronisasi baik yang semi online ini ya. Karena apa? Karena proses sinkronisasi itu tidak berjalan dengan satu kali selesai. Ada yang mengalami troubleshooting. Jika mengalami troubleshooting, maka dibutuhkan tanda tangan beliau, tanda tangan kepala sekolah, pejabat, dan stempel. Karena apa? Karena mengupload. Jadi ada izin untuk membuka sinkron, izin untuk membuka SN unlock, dan izin semuanya itu membutuhkan tanda tangan dari pihak pejabat yang berwenang. Jadi minta tolong didampingi benar-benar sampai benar-benar sukses ya. Saya berharap untuk hari ini aja. Jadi untuk pada waktu hari sinkron yaitu sekitar Jumat, Sabtu atau Minggu. Mohon maaf bisa juga tidak menutup kemungkinan hari Minggu sinkron ya. Jadi kami di sini tim Helpdesk Mas Zaki, saya dengan teman-teman yang lainnya tetap memantau terus, karena memang posisi pengajuan mohon maaf ya, saya membahas semi online dulu karena semi online ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat menentukan nama baik Kota Surabaya. Kalau Kota Surabaya itu sukses sinkron semuanya, berarti sudah diawali sudah dengan baik. Jadi tapi kalau ada salah satu aja yang belum sinkron dan terdata di pusat, itu membuat paradigma buruk bagi Kota Surabaya. Saya menjaga benar, saya Mas Jaki udah lama menjadi tim UNBK, jadi saya benar-benar berkomitmen menjaga nama baik Kota Surabaya secara menyeluruh. Jadi minta tolong kerjasamanya. Oke ya. Kembali lagi pada waktu semi online yang saya bahas untuk sementara ini semi online dulu karena saya supaya tidak lupa. Pada waktu semi online itu ada sinkronisasi, ada jadwal. Baik itu kita memilih gelombang 1, 2, 3 dan 4, kita coba untuk ngecek ya, jadwal itu sudah tertampang. Jadi tolong ikuti itu, tolong waktunya ikuti juga karena kita tidak tahu troubleshooting yang ada di sekolahan, troubleshooting yang ada di pusat, dan troubleshooting yang ada
di jaringan provider internet yang kita pakai. Jadi kita jangan menunda-nunda, itu yang konsep kami. Jadi kami setiap kali pada waktu mendampingi SMP, mendampingi kejar paket, dan mendampingi SD ini, saya juga sekali-sekali mohon maaf agak sedikit menjemput bola, karena memang kami tidak ingin teman-teman mengalami hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Karena kita menjaga nama baik Kota Surabaya. Sekali lagi kita menjaga nama baik Kota Surabaya dan nama baik sekolah yang Bapak Ibu tempati. Oke, next time. Pada waktu sinkronisasi, ada jadwal sinkronisasi. Sebelum sinkronisasi, tolong dicek dulu VHD yang dipakai adalah VHD fresh, jangan VHD yang kemarin dipakai. Langsung ganti dengan VHD fresh, jangan dipembarui. Jalankan saja sampai keluar tampilan menu untuk pembaruan, tapi jangan diklik pembaruan. Berhenti sampai di situ, tutup, selesai. Itu konsep yang pertama. Jadi lakukan hapus yang kemarin, kemudian masukkan VHD yang fresh, kemudian jalankan sampai benar-benar dia ada istilah memanggil pembaruan. Setelah itu jangan lakukan pembaruan, langsung ditutup. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, menunggu jadwal. Setelah jadwal keluar, baru lakukan step-step yang sudah setiap kali Bapak Ibu lakukan selama ini. Oke. Dan yang kedua, saya harapkan kembali untuk tetap memantau ANBK, kemudian yang kedua yaitu memantau di grupnya di webnya provinsi, tim teknis ANBK Jatim. Di situ jika Bapak Ibu mengalami kendala, ini saya serius dulu ya, screen dulu ya. Oke. Mas Adi nggak ada suaranya, ya? Sudah ya suara saya kelihatan ya? Dengar ya? Halo? Dengar ya? Mas, dengar. Sekarang ya. dengar. Sekarang Oke, dengar. Tadi mungkin pada waktu share screen ya. Oke, ya, agak berat. Ya, Oke, betul. jadi gini ya. Jadi minta tolong teman-teman pada waktu kalau SN unlock, kemudian SN unlock yang kuning, warna kuning itu bermasalah. Jadi di situ di tim Jatim pun sudah menyiapkan
menyiapkan blanko, sudah menyiapkan bentuk format pengajuannya, ya. Jadi minta tolong format pengajuan itu dipakai, gitu ya, dipakai untuk benar-benar digunakan untuk benar-benar pada waktu kita membutuhkan asset unlock, kita membutuhkan sinkron. Di situ semuanya sudah ada formatnya. Bapak Ibu tinggal download saja, kemudian Bapak Ibu isi kronologisnya, minta tandangan kepala sekolah, distempel bahasa dan diupload. Saya siap membantu sampai proses ke pusat. Jadi nanti yang membantu tim pusat menyampaikan ke tim pusat adalah saya dengan Mas Jaki, dengan Mas Aga juga. Jadi di situ kita siap standby terus kalau memang Bapak Ibu mengalami masalah. Kemarin ada catatan kecil buat saya, ada sekolahan yang si A, saya nggak usah menyebutkan, saya minta tolong sekolahan yang kemarin bermasalah itu terkait dengan sinkronisasi dan mengabaikan sinkronisasi sampai hari Senin, Selasa minta bantuan saya untuk membukakan unlock sinkron. Nah, itu tolong jangan diulangi lagi, ya, jangan diulangi lagi karena Anda akan dipersulit nantinya. Karena memang kejadian kemarin juga dipersulit toh, sampai benar-benar saya menegur gini, loh kenapa kok barusan memberitahu saya, kemana aja selama ini, saya bilang gitu, padahal saya sudah gencar-gencar menanyakan pada waktu hari Minggu terakhir malam tuh saya nanyakan, ini sekolah ini belum sinkron, tapi ternyata dia nggak menjawab. Kemudian hari Senin, Selasa dia tenang, katanya dia gelombang 3, tapi setelah itu dia bingung, pada waktu hari hanya ternyata dia nggak punya akses sinkron, ya karena memang sudah ditutup. Jadi akses sinkron itu dibuka pada waktu kita punya jadwal. Setelah itu ditutup karena apa? Karena server dipakai untuk kegiatan NBK, baik itu online ataupun semi online. Makanya saya harap jangan menunda-nunda waktu. Itu ya. Karena nanti Anda yang akan dipersulit gitu loh. Bukan saya loh ya, bukan tim kami yang mempersulit, tapi tim pusat yang nantinya mengolor-ngolor waktu. Karena apa? Karena kondisi pusat server lagi sibuk-sibuknya. Yang ditangani pusat itu bukan hanya kota Surabaya, tapi se-Indonesia. Jadi minta tolong kita juga saling berkoordinasi di sini yang sudah terbentuk dengan baik. Minta tolong benar-benar dimaksimalkan. Ada catatan saya yang paling banyak yaitu di semi online, karena memang semi online kesalahan diserahkan pada sekolahan, bukan dari pusat. Kalau online itu Bapak Ibu jika ada troubleshooting, pasti pusat itu mengklarifikasi, kemudian dia membuatkan jadwal baru. Tapi kalau semi online, kalau ada trouble ya kita yang ditanyain sama pusat, kita yang ditanyain sama provinsi, kita yang disuruh terjun. Maka dari itu minta tolong, gitu ya. Saya juga belum tahu ini update yang terbaru, apakah pemakaian semi online lebih bertambah lagi atau berkurang atau gimana, saya belum mendapatkan informasi lagi dari Mas Jaki. Nanti mungkin bisa di-share-kan lagi sama Mas Jaki terkait yang memakai semi online. Ya, ingat yang kemarin kejadian contohnya IP tidak terdeteksi. Nah, IP tidak terdeteksi karena apa? Karena ada yang memakai USB LAN. Harusnya server itu LAN-nya 2, LAN card-nya 2, tidak boleh memakai USB ataupun tidak boleh memakai WiFi. Itu salah besar. SOP-nya nggak ada di situ. Jika ada troubleshooting, Anda yang tetap disalahkan. Walaupun katanya sinkron kemarin nggak bermasalah. Pada hari H bermasalah, itu tetap Anda yang disalahkan. Karena Anda sudah tidak memakai SOP yang berlaku. Jadi SOP-nya adalah LAN-nya 2. Nah, itu jadi harus dipakai. Gitu loh. Apapun resikonya, LAN harus 2. Jadi tidak boleh menggunakan laptop. Kemudian harus Core i5, kemudian LAN-nya juga harus 2, tidak boleh memakai WiFi, tidak boleh memakai USB. Itu sudah benar karena memang aplikasi ini sangat berat sekali sampai terdeteksi IP tidak terdeteksi toh di klien. Kadang di ping bisa terhubung, tapi kok nggak terdeteksi. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa pada waktu kita berjalan, kemudian database belum maksimal. Database kita belum maksimal, SN-nya tidak keluar. Itu membuktikan bahwa aplikasi yang dipakai, soal yang digunakan, VHD yang dipakai oleh ANBK ini sangat berat sekali. Beda dengan UNBK. Saya mengetahui banyak teman-teman semi online ini dia menggunakan memakai proktor dari proktor atau teknisi dari SMP. Betul, saya paham betul. Tetapi tolong kalau memang kita memakai tim dari SMP, tapi tolong betul
bahwa kita sudah mempelajari lah bahwa ANBK ini sangat berat. VAD-nya sangat berat sekali. Jadi sering kali terjadi seperti itu, database belum berjalan, database belum siap. Itu kan berarti internetnya, kemudian VHD-nya, VM-nya dan sebagainya, banyak sekali kronologis yang kemudian token belum keluar. Token belum keluar itu bisa karena ini, kalau token belum keluar bisa online juga bisa mengalami, semi online juga mengalami. Itu lihat di jamnya. Jam yang disetting di Proctor itu jangan sampai salah. Kalau jamnya yang disetting di Proctor itu salah, ya nggak keluar tokennya. Jadi itu pengaruhnya di jam. Jam maksimalkan sama dengan yang settingan yang ada di kita pilih Bangkok atau Bangkok Jakarta ya regulernya. Jadi pakai itu, jangan pakai yang Pasifik, jangan pakai yang lainnya. Itu pengaruh sekali token nggak keluar. Kemudian internet. Nah, internet katanya berjalan lancar. Provider lain, mohon maaf ya, provider lain beda dengan provider yang sudah direkomendasi dari Pusmenjar. Kalau Telekom, saya yakin Telekom sudah yang dipakai oleh Pusmenjar. Tetapi kalau provider lain seperti Asikom, kemudian seperti yang lainnya, minta tolong, apakah benar-benar, soalnya kejadian waktu dulu pernah SMP, itu saya mengalami ada yang memakai Jatayu. Kemudian ternyata Jatayu itu kalau masuk ke Kemendikbud, itu harus menggunakan VPN. Nah, atau mencoba untuk menggunakan VPN. Nah, itu tolong dipelajari betul provider-provider yang tidak menggunakan jalurnya Telekom. Jadi harus kerjasamanya harus benar-benar kuat. Tanyakan kepada timnya provider tersebut, bisa nggak ini untuk memaksimalkan di ANBK gitu ya. Karena kita nggak tahu MOU-nya dia gimana. Apakah ada blok-blok yang ditutup sama dia supaya aksesnya nggak bisa berjalan itu monggo kita tolong, saya serahkan pada panjenengan semua. Cuma intinya saya minta tolong untuk semi online, tolong ikuti prosedur yang sesuai. Tolong lihat jadwal sinkron, jangan menunda-nunda, karena tidak menunda-nunda itu akan membantu kami dan semuanya, juga membantu Dinas Pendidikan Kota dalam memaksimalkan kinerja yang ada di kita. Oke, tadi juga disampaikan oleh ini yang semi online. Untuk yang online, tolong berhati-hati dengan pemilihan gelombang yang pertama. Biasanya gelombang pertama itu sangat ada kejadian yang tidak kita inginkan, tetapi kita berusaha sih, saya tetap sering sharing terus ke pusat bahwa untuk kegiatan yang di depan, yang gelombang pertama itu supaya benar-benar semaksimal mungkin. Tetap tenang ya, tetap tenang dan sabar, ikuti apapun. Ada trouble, jangan panik, tenang saja. Kemudian ikuti yang ada di grup, pasti kita akan membantu apapun itu. Kalau memang itu kondisinya bersamaan atau semua sekolahan mengalami hal tersebut, berarti bukan salah Anda. Tetapi kalau memang dia posisinya hanya sekolahan Anda, nanti tolong benar-benar Anda ikuti langkah-langkah dari tim teknis. Tim teknis akan membantu, baik itu via datang langsung atau via jarak jauh. Karena Bapak Ibu kan sudah difasilitasi dengan menginstal ultraviewer kan ya. Install ultraviewer semuanya di dalam laptop ya, baik itu Proctor ataupun klien. Install semuanya biar kita bisa memantau walaupun secara jarak jauh atau jarak dekat. Jika menggunakan provider lain, berhati-hati. Kemudian tanyakan dan kalau bisa hubungi provider lain tersebut untuk bisa memaksimalkan internet kita. Ya. Kalau Telekom kita sudah MOU, tetapi kalau yang lainnya tolong dari pihak sekolahnya masing-masing untuk benar-benar bekerja sama dengan providernya. Oke, itu. Kemudian upload data, upload itu semuanya, baik itu semi online ataupun online semuanya. Karena upload itu yang diupload adalah berita acara, kemudian daftar hadir dan sebagainya. Menunya ada di ANBK. Jadi kemarin juga sudah dicoba dan itu langkah yang selanjutnya di hari H lakukan lagi. Kemudian untuk upload, Bapak Ibu jangan keburu-keburu. Lihat posisinya. Kalau memang belum terupload, ulangi lagi, nggak apa-apa. Itu upload bisa dilakukan setelah hari H. Kemudian yang penting tetap diupload dan kondisi apapun tetap dilaksanakan semuanya. Saya tetap sharing dan tetap melihat, memantau jalannya grup ya, di grup ya. Kita sharing terus di grup. Kemudian jangan khawatir lagi jika memang ada kendala yang seperti kita alami di Gladi Bersih. Jadi nanti pastinya ada jadwal ulang. Ya, pastinya ada jadwal ulang.
Itu, tapi kita tidak mengharapkan sih, karena kalau memang ada jadwal ulang kan berarti kita mendatangkan siswa lagi, kemudian pengawas lagi kan gitu, waktunya juga bertambah. Jadi ya itu, kalau bisa sih kita tidak berharap seperti itu, tapi semuanya bisa terjadi dan kita harus siap. Kemudian kesehatan dari komputer tolong dicek, kalau memang perlu ada yang perlu klien yang perlu diinstal ulang, tolong secepat mungkin diinstal ulang sebelum hari H. Kemudian aplikasi Exambro-nya, baik itu Proctor ataupun klien, tolong benar-benar dimaksimalkan, jangan sampai pada hari H kebingungan lagi. Kemudian tempat duduk, jaringan kalau LAN tetap dicek kembali, di-ping, dicoba bisa menghubung atau tidak. Kalau WiFi, pastikan WiFi itu kuat, dan tolong dipastikan guru-guru tidak menggunakan WiFi yang dipakai siswa untuk kegiatan ANBK. Jadi kalau bisa passwordnya bisa diganti, ya passwordnya bisa diganti khusus untuk anak didik kita yang ANBK saja. Nah, itu yang baru dilakukan. Itu untuk online, kemudian semi online sudah, kemudian tadi juga disinggung oleh Bu Munaya, nanti ke depannya kita juga akan ada kegiatan di kota kita, yaitu AKM kelas. AKM kelas itu dari Pusmenjar ya, dari Pusmenjar. Nanti insya Allah akan kita dampingi, akan kita sosialisasikan gimana cara pemakaiannya AKM kelas kepada semua guru, supaya nanti semua guru sudah terbiasa dengan membuat soal-soal yang berbentuk seperti AKM ya. Tidak hanya multi choice dan ICI, tapi banyak, ada pilihan ganda, ada menjodohkan dan sebagainya. Itu nantinya paradigma guru-guru nanti minta tolong dirubah untuk membuat soal-soal yang berbentuk seperti AKM kelas, biar anak didik kita sudah terbiasa, karena anak didik kita ini masih terbiasa dengan multi choice. Kalau multi choice yang pilihan ganda itu hanya milih satu, ini nanti kan ada pilihan ganda kompleks, milih satu, lebih dari satu kan boleh. Nah, itu nanti guru-guru juga paradigmanya harus dirubah, sering-sering menggunakan bentuk-bentuk soal seperti itu, supaya anak didik kita pada waktu tahun depannya itu mengalami AKM sudah terbiasa dalam soal-soal seperti itu. Nah, itu kemungkinan nanti minta tolong setelah ini, nanti kan ada sharing, saya mungkin ada kelupaan yang saya sampaikan, cuma saya berharap betul kalau memang komitmennya sudah memilih semi online, tolong benar-benar melihat jadwal sinkron. Saya tidak akan toleransi kembali, bahkan saya juga bisa mempersulit Anda jika memang Anda tidak komitmen dengan yang Anda pilih. Ya, minta tolong. Karena memang yang kita jaga adalah nama sekolah, nama baik Anda sendiri yang pertama, karena nama baik Anda akan masuk ke tar yang saya panggil terus di grupnya semi online. Yang kedua, nama baik sekolah Anda dan nama baik kota Surabaya. Karena semuanya memantau, dari Jawa Timur itu memantau semuanya. Kalau Surabaya banyak yang belum sinkron, lah ya lucu gitu loh. Kita Surabaya sudah terdeteksi paling hebat gitu loh. Masa banyak yang nggak sinkron, sedangkan kota-kota kabupaten yang kecil-kecil sudah selesai sinkron. Nah, itu memalukan dalam artian seperti itu. Minta tolong ya, minta tolong sangat sekali saya. Untuk ini aja. Untuk selanjutnya monggo panjenengan mau ngelencer ataupun mau apapun monggo. Saya sendiri sama Mas Zaki sudah berniat untuk hari pada waktu sinkronisasi kita nggak ngelencer. Kita berada di kota Surabaya untuk benar-benar maksimal membantu Anda, karena saya tim ini berubah ya Mas ya, teman-teman ya. Dulu UNBK kita punya tim banyak, tetapi ANBK ini kita hanya sedikit. Saya, Mas Zaki sama Mas Aga yang posisinya berada di pusat. Kalau dulu banyak, ada tim 5 yang berdudukan di pusat. Jadi bisa saling bekerja sama. Tapi kalau sekarang ini hanya saya, Mas Aga dengan Mas Zaki. Nah, Mas Aga sendiri masih dalam taraf pembelajaran, mungkin beliaunya bisa mendampingi tapi tidak maksimal. Kalau kami dengan Mas Zaki yang paling ditegur-tegur sama pusat, yang ditegur-tegur sama provinsi ya saya dengan Mas Zaki. Bahkan saya sering sama Mas Zaki sering langsung diajak Zoom. Ini gimana, langsung di video call. Jadi kalau saya di video call, posisi saya jalan-jalan dimarahi saya. Nah itu. Jadi kalau pusat provinsi itu mengajak kami koordinasi itu bukan di WA, tetapi langsung di video call supaya tahu posisi kami di mana. Nah itu Mas Zaki nanti mungkin bisa menanyakan apakah benar yang saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Oke, itu aja saya buka teks, itu aja tanya jawab supaya memori saya bisa
bisa mereview kembali apapun yang kejadian kemarin, mungkin ada yang terlewatan yang saya sampaikan. Itu aja. Monggo saya kembalikan ke Mbak Ria. Mbak Ria. Halo. Atau Mas Jaki? Ya. Mbak Ria? Halo. Ya. Oke, Halo? monggo Mbak Ria. Suara saya terdengar? Ya, sudah. Oke. Sudah. Putus lagi Mbak Ria. Halo, cek. Halo. Ya. Oke. Sudah. Sesi tanya jawab. Bagi yang mau raise hand. Baik, yang pertama, ini ada dari tim teknis SDN Margorejo. Bisa dibuka mic-nya? Iya Bu. Halo, bisa mendengar suara saya ya Bu ya? Oke, silakan Mas. Ini saya mau tanya terkait pelaksanaan simulasi untuk guru. Jadi ketika pelaksanaan hari H, survei lingkungan itu dikerjakan oleh guru di saat yang bersamaan gitu ya Pak ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di menu ANBK itu ada kartu login yang isinya ada tentang upload foto. Nah, kebetulan kemarin kita sudah mencoba melakukan upload foto, tetapi ada kesalahan foto misalkan. Kemudian jika kita ingin memperbaiki lagi, saya kemarin juga sudah coba lihat tutorial di YouTube, tetapi ketika saya coba masih gagal. Nah, ini apakah memang seperti ini atau ada perbaikan lagi ke depannya gitu? Mohon diinfokan, Bapak. Terima kasih. Langsung gimana Pak Ria? Atau ditampung dulu, nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Untuk selanjutnya, ini. Halo Mbak Ria? Langsung? Halo? Atau gimana? Halo? Cek. Halo? Suara saya terdengar? Iya. Iya Mbak Ria. Selanjutnya Mbak yang Ria. dari... Halo? Cek. Halo? Dengar suara saya? Sudah. Saya jawab langsung aja ya. Terkait pertanyaan dari SDN Margorejo. Jadi untuk terkait survei lingkungan belajar, itu guru dan kepala sekolah diberikan waktu 4 hari untuk pengerjaan. Jadi nanti monggo dari sekolah bagaimana untuk menentukan si guru dan kepala sekolah itu untuk mengerjakan survei lingkungan belajar. Kalau bisa ya setelah pelaksanaan ANBK untuk siswa aja. Jadi biar untuk pengaturan internetnya, jaringannya juga tidak mengganggu untuk siswa yang melaksanakan atau mengerjakan ANBK. Lalu untuk yang upload foto, itu monggo nanti dicoba lagi, jenengan upload lagi, insya Allah pasti bisa. Kalau memang tidak bisa, nggih, ya seadanya itu aja nggak apa-apa, insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya, Mbak Ria? Suaranya nggak dengar, Mbak. Halo? Cek. Ya, Halo? Oke.
ini pesertanya terlalu banyak ya, jadi kayaknya agak sedikit berat ya Zoom-nya. Terlalu banyak pesertanya sampai 774, jadi agak berat Zoom-nya. Halo. Halo ya Mbak, silakan Mbak. Melaksanakan Suaranya nggak dengar Mbak Ria. nggak dengar ya? Suaranya nggak dengar Mbak. Suaranya ini Zoom-nya terlalu banyak peserta juga ini, kayaknya Zoom-nya juga berat Mas Zaki. Atau mungkin langsung aja ya. Yang dari Pacar Kembang, Ya langsung aja Mas Zaki. silakan. Oke. Suaranya nggak dengar. Pasar Kembang belum anu. Monggo SDN Pacar Ya. Kembang. Iya, Nggak Pacar dengar ya? Kembang nggak kedengeran Pacar Kembang suaranya. 4 kalau nggak salah. Nggak ada yang dengar. Kembang. Mas Zaki ini kayaknya terlalu banyak peserta, jadi agak lemot 700 juga Zoom-nya. Mungkin ada yang satu sekolah dua ini Mas. Pacar Kembang 4 nggak denger. Apa? Nah itu ada yang di kolom chat, bisa dibacakan langsung dijawab aja. Pacar Kembang nggak ada suaranya soalnya. Halo Mas Zaki, dengar suara saya? Iya Mbak. Oke, gini Mas Zaki, misalkan ada sekolah yang hanya melaksanakan satu gelombang, yaitu tanggal 15 dan 16. Nah, apakah survei lingkungan belajar juga diberi kesempatan 4 hari juga, atau hanya 2 hari selama sekolah tersebut melaksanakan ANDK? Selama 4 hari Mbak. Selama 4 hari. Sesuai dengan yang dibuat selama 4 hari. Begitupun yang melakukan sampai 4 gelombang juga hanya 4 hari ya Mas? Jadi kan gini, dia kan melaksanakan 4 gelombang itu bisa jadi dia dia cuma menggunakan satu sesi. Jadi mungkin bisa setelah sesi pertama itu gurunya bisa mengerjakan. Kalau nggak gitu, jadi gini, sekolah untuk guru dan KS itu tidak diberikan batas waktu untuk mengerjakan. Jadi misalnya dia mau mengerjakan sore habis maghrib itu bisa dan bisa dikerjakan
melalui gawai atau handphone, tablet, maupun laptop. Jika memang dia tidak mengerjakan di sekolah, dia bisa mengerjakan di rumah. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi bisa digarisbawahi nggih bahwa berapapun gelombang yang diambil oleh sekolah itu. Saya tambahi ya. Oke. Ya, Mas. Mas Pri nggak muncul suaranya. Mas Hadi. Tadi. Saya tambahi ya. Ya, Mas. Saya tambahi. Dengar ya suara saya ya. Ya, Mas. Dengar. Ya, oke. Oke, saya dengar suara saya. Dengar ya. Oke, saya tambahi. Ya, oke. Saya tambahi bahwa di survei lingkungan itu jika teman-teman pernah mengerjakan itu besoknya mengerjakan lagi atau memperbaiki itu bisa. Jadi memperbaiki itu bisa. Jadi sampai semua batas waktu ANBK-nya SD selesai itu masih bisa dilaksanakan terus-menerus. Jadi gunakanlah waktu itu. Jadi misalkan hari pertama anak didik kita sudah melaksanakan gelombang 1, kemudian siangnya Bapak Ibu mengerjakan, itu besoknya Bapak Ibu bisa mencoba masuk lagi dan memperbaiki. Itu bisa sampai hari akhir. Hari akhir itu berarti sampai 2 minggu ya, karena gelombangnya sampai 4. Jadi seperti itu. Nanti prosesnya nanti Bapak bisa cek terus aja di dashboardnya SLB. Nanti di situ ada 100%. 100% jika sudah mengisi nanti akan muncul menu 100%. Nanti akan kita tunjukkan foto-foto atau screenshot yang teman-teman guru yang sudah mungkin sudah 100%. Nah, nanti saya akan tunjukkan seperti itu. Mungkin ini agak sedikit putus-putus ya, karena mungkin yang ikut partisipannya terlalu banyak 700. Jadi Zoom-nya juga agak sedikit lambat mungkin juga gitu. Ya, ada lagi yang Monggo, ada lagi? itu dari Margorjo. Margorjo tadi udah ya? Margorjo tadi sudah. Iya Pak, ini mau tanya lagi Bapak. Walah. Iya Mas. Untuk ketika izin bertanya, ketika dilakukan survei belajar untuk para guru-guru, nah apakah guru-guru itu dilakukannya menggunakan username dan password yang berbeda? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah nanti jika dilakukan survei karakter itu bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan? Maksudnya ditumpuk dalam 1 hari gitu, apakah tetap dalam jangka waktu 4 hari itu, Pak? Untuk guru nggak ada survei karakter ya? Oke, survei lingkungan maksud saya, Pak. Mohon maaf. Oh, oke. Monggo Mas Hadi. Oke. Untuk survei lingkungan itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi mengerjakannya tidak harus bersamaan. Bersamaan boleh, tapi tidak harus bersamaan. Dan itu bisa maksudnya setiap hari setelah ngisi buka lagi bisa, dan menggunakan user password yang sudah ditentukan ya. User password yang sudah ditentukan, yaitu user password yang sudah ditentukan bisa dicek di dashboardnya SLB ya, itu ada. Nah itu semuanya tolong dicek, nanti akunnya juga terkait untuk ngeceknya survei lingkungan. Jadi Bapak Ibu, kita fokus di sisi guru-guru. Saya kan bisa kok, mudah sekali. Login, masuk, mengerjakan survei, selesai. Hanya itu aja. Dan bisa diupdate atau diperbaiki sampai dengan selesainya acara. Maksudnya selesainya ANBK yaitu 2 mingguan. Jadi tidak harus bersamaan. Monggo, kapanpun melaksanakan. Tapi di jadwalnya itu semuanya. Dan tolong jangan menunda-nunda. Kalau memang sudah mengerjakan ya mengerjakan. Nah, tim teknis atau proktor
dashboardnya, apakah sudah 100% atau belum. Nah itu nanti kita koordinasi lagi dengan grup. Yang terpenting tidak harus bersamaan, monggo kapanpun guru tersebut siap untuk mengisi, silakan atau teknisi tolong dipantau untuk pengisiannya, gitu aja. Ditonton dari Margorejo. Oke, sampun Bapak, terima kasih. Untuk nanti minta apa itu Pak ya? Pengarahannya di grup masing-masing Pak nggih. Pengarahan terkait Yang SLB itu Pak. Login yang untuk para guru-gurunya itu loh Pak. Ya. Oh, iya, good. betul. Iya, usernya masing-masing. Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi dari Tenggilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini saya ada 3 pertanyaan sih. Untuk peserta cadangan yang pertama, untuk peserta cadangan itu apakah dalam 4 hari itu harus standby di sekolah? Itu yang pertama. Terus yang untuk kedua, untuk mengaktifkan peserta cadangan, apakah itu memang otomatis atau pada saat kemarin otomatis ya, karena pada saat gladi bersih kemarin itu kita mengaktifkan, ternyata yang kita aktifkan itu peserta yang tidak bisa ikut. Seperti itu. Ini suara saya masuk ya? Masuk. Oh, masuk ya. Kemarin waktu kita mengaktifkan itu peserta yang kita pilih itu nanti ke depan pada saat hari H itu nanti mereka tidak bisa ikut. Nah, kemarin yang kita takutkan pada saat itu nanti ketika kita mengaktifkan peserta cadangan itu ternyata peserta yang kita aktifkan itu ternyata nggak bisa ikut. Nah, itu nanti menggantinya apakah masih bisa atau bagaimana ya? Itu saya kurang tahu. Terus yang ketiga, untuk peserta utama atau cadangan, apakah masih bisa diganti? Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi untuk peserta cadangan nantinya akan diriset lagi oleh pusat. Jadi sebelum pelaksanaan nanti akan diriset semuanya. Jadi aktivasi peserta cadangan kemarin yang pada saat pelaksanaan gladi bersih itu nanti akan diriset oleh pusat. Nah, untuk terkait harus standby selama 4 hari itu tidak perlu menurut saya, karena gini, dari pusat sudah memberikan pastian bahwa untuk aktivasi peserta cadangan itu H-1 atau 15 menit sebelum pelaksanaan. Nah, jadi dan sekolah harus memastikan bahwa untuk siswa utama itu yang tidak datang siapa dan berapa. Dan untuk siswa cadangan itu nanti bisa dihubungi H-1 atau 15 menit sebelum pelaksanaan. Seperti itu. Jadi mohon dipastikan peserta utama itu datangnya apakah memang benar-benar bisa datang semua atau bagaimana. Jadi nanti biar sekolah bisa langsung informasi kepada siswa cadangan. Gitu ya. Itu. Jadi tidak perlu standby. Oh, tidak perlu standby. Nah, terus Mas, kemarin itu kan sempat yang waktu saat lagi bersih itu kan otomatis ya Mas, langsung milih. Apakah nanti di sistemnya nanti pada saat hari itu kita bisa milih gitu loh Mas? Nggak bisa, ini ternyata nggak bisa langsung otomatis ya? Nggak bisa. Oh ya sudah ya. Oke. Untuk peserta cadangan digantikan mulai hari pertama. Jadi tidak diizinkan, misalnya di hari kedua anak yang peserta utama tidak hadir, maka tidak bisa digantikan oleh cadangan. Jadi cadangan itu harus menggantikan mulai hari pertama. Maka dari itu mohon untuk kepada sekolah
dipastikan siswa yang menjadi peserta utama itu yang hadir berapa, terus yang tidak hadir berapa, dan jika memiliki siswa cadangan, maka segera diaktifkan siswa cadangan H-1 atau 15 menit sebelum pelaksanaan. H-1 ya. Nah, untuk Oke. sekolah yang tidak memiliki cadangan, jika memang siswa utama tidak bisa hadir, dikondisikan dengan siswa yang ada saja tidak masalah. Oh, siswa yang random enggak masalah, Mas ya? Dalam? Random enggak masalah. Misalnya katakanlah si A, ternyata si C ini enggak ada di utama maupun cadangan, kita ambil itu enggak masalah ya? Nggak boleh. Oh, enggak boleh ya? Nggak, maksudnya yang tidak punya cadangan, misalnya. Soalnya di tempat kami itu cadangannya ada 3 orang, Mas. 3 orang yang kalau nggak salah itu yang nggak bisa pada saat hari H itu. Nah, pada saat hari H juga ada peserta utama itu ya 3 orang juga nggak bisa, makanya bingung. Ya, kalau memang tidak hadir, baik itu yang cadangan atau utama, ya seadanya siswa yang bisa ikut itu, Mas. Oh gitu, nanti di beritanya tadi kita lampirkan ya. Nanti di berita acara diberikan keterangan bahwa siswa tersebut tidak bisa hadir dikarenakan mungkin sakit atau bagaimana Ada kegiatan yang lainnya. Oke Mas, baik Mas. Ya itu aja Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Ada lagi dari itu aja Mas. Bawah ya, Kelembangan Selatan. Dari Asem Rowo, SDN Asem Rowo. Asem Rowo dulu ya. Oke. Monggo silakan. Karim. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Ya. Tanya dulu mengenai yang pertama SLB. Kalau Anda di sekolah tersebut melaksanakan UNBK di gelombang keempat, apakah sekolah tersebut bisa melaksanakan SLB di gelombang pertama? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua mengenai sampling dan cadangan. Halo? Di sekolah kami kemarin ketika melaksanakan simulasi ada 3 anak yang tidak bisa melaksanakan, kami ganti dengan peserta cadangan. Kalau andai kata di hari kedua peserta sampling itu bisa hadir, apakah bisa diganti dengan peserta cadangan kembali seperti itu? Gimana, Mas? Jika peserta di hari kedua tidak hadir, maka digantikan cadangan. Begitukah atau gimana? Kelembangan Selatan. Kelembangan. Gimana maksudnya, Mas? Di hari kedua tidak bisa hadir, terus digantikan cadangan atau bagaimana? Halo, Kelembangan Selatan. Oke, Bapak. Gimana, Mas? Mana? Punya handset. Kelembangan Selatan. Halo, Kelembangan Selatan. Kelembangan Selatan. Halo. Halo, gimana Mas? Yang nggak hadir di hari kedua lalu digantikan cadangan gitu tak? Enggak. Mbak, nilai itu nih. Halo, Kelembangan Selatan 2. Kelembangan Selatan.
Nggih, Pak. Nggih. Gimana? Nggih, Bapak. Nggih, gimana Mas? Oh, nggih. Kalau semisal pada kemarin geladi bersih di siswa sampling kita ada 3 anak yang tidak bisa masuk, kita ganti dengan peserta cadangan di hari pertama. Terus di hari kedua ternyata siswa yang menjadi sampling itu konfirmasi bahwa dia bisa melaksanakan ANBK. Pertanyaannya, apakah bisa diganti lagi antara sampling antara siswa cadangan dan siswa sampling seperti itu? Tidak bisa, Pak. Duanya. Tidak bisa. Oh. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa peserta cadangan menggantikan mulai hari pertama. Jadi jika siswa utama tidak hadir, misalnya di hari pertama hadir, hari kedua hadir, itu tidak bisa digantikan oleh peserta cadangan. Jika siswa utama tidak hadir di hari pertama, bisa digantikan cadangan. Jika siswa utama hadir di hari pertama dan tidak hadir di hari kedua, maka tidak bisa digantikan cadangan. Begitu pula sebaliknya, siswa cadangan menggantikan hari pertama dan hari kedua siswa utama bisa hadir, maka siswa utama tetap tidak diperkenankan untuk mengikuti ANBK di hari kedua. Jadi tetap siswa cadangan yang mengikuti di hari kedua. Oke, Bapak. Sampun? Oke, sampun Bapak. Terima kasih. Silakan yang lain. Ada dari Takmir, Gayungan 2. Dari Takmir. Silakan Takmir ya. Silakan Takmir ya. Kita ke Gayungan 2 dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak. Halo, ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, hari ini ada pertanyaan dan juga pernyataan. Yang pertama itu kami dari SDN Gayungan 2 itu asli sebenarnya kami ini belum bisa, tapi kami belajar dari trial by error, learning by doing. Akhirnya alhamdulillah bisa lancar sampai sekarang. Yang berikutnya yang kedua, untuk grup ANBK itu saya sarankan barangkali ya ini ya dari kota lebih baik jangan pakai WA, karena WA itu sudah berat banget. Kami ini dari guru itu banyak sekali grup-grupnya. Jadi saya ini guru Pak, jadi grupnya itu banyak banget, ya ada wali murid dan sebagainya. Kalau bisa grupnya Telegram, karena Telegram itu dari awal sampai akhir itu tidak terhapus, dan juga barangkali ada teknis apa yang di-share itu apa itu tidak hilang. Berikutnya yang ketiga tadi sudah ada sudah ada pernyataan tentang untuk guru ya. Jadi survei untuk guru itu sudah terjawab, terima kasih. Terus yang berikutnya yang untuk semi online ini kami terbantu karena untuk yang dari wifi dari sekolah yang IndiHome itu ternyata itu kadang itu sering error, tapi yang untuk yang ANBK tidak gitu. Jadi guru bisa berjalan,
yang ANBK juga berjalan. Itu pengalaman kami. Saya kira gitu aja. Yang berikutnya nanti mohon terutama untuk yang grupnya itu barangkali aja dirubah ke Telegram. Gitu aja. Terima kasih dari Gaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait grup, kenapa saya membuat di WA, karena teman-teman masih familiar dengan WA, dan mungkin menurut saya Telegram juga jarang. Jadi waktu itu saya memilih untuk WA. Ya, nanti untuk kedepannya, untuk selanjutnya kita akan membuat grup di Telegram agar lebih ringan juga. Iya, Mas. Karena yang yang UNBK kemarin kita menggunakan grup di Telegram. Ya, begitu. Ada yang bertanya lagi? Ya, terima kasih matur nuwun Mas Zaki. Terima kasih Mas. Sami-sami, monggo. Ya, silakan dari saya dari bawah dulu ya. Agel Rejo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya terkait berita acara. Itu kemarin saya sempat coba-coba untuk mengisi berita acara. Nanti itu di-uploadnya itu dalam bentuk ketikan atau asli tulisan tangan pengawas. Jadi kalau misalkan kemarin kan saya lihat kalau cetak berita acara itu bisa dicetak dalam bentuk ketikan, juga dalam bentuk kita ngeprint saja lalu diisi oleh pengawas lalu di-scan untuk upload. Nah, ini bagaimana ini nanti teknisnya untuk berita acara. Itu saja, terima kasih. Oh ya, sama satu lagi untuk nanti pelaksanaan tentang pakaian yang akan digunakan siswa ini jadinya nanti kira-kira seragam atau baju bebas atau yang lain. Terima kasih. Terkait berita acara, monggo Febri. Kenapa, Mas Riza? Mas Supriyadi. Mas Supriyadi. Untuk berita. Jadi untuk siswa, ya kalau bisa menggunakan seragam nggak apa-apa. Nanti monggo, nanti akan saya sampaikan dulu, nanti bisa diumumkan kembali terkait siswa untuk memakai seragam atau bagaimana. Harusnya sih memakai seragam, karena kan juga sudah pelaksanaan. Tapi nanti akan saya informasikan kembali terkait hal tersebut. Untuk berita acara, monggo bisa diupload saja. Jadi itu kan ada tanda tangan dari pengawas ruang ya. Iya. Ya, itu nanti bisa di print lalu di-upload aja di web ANBK itu untuk berita acaranya. Dalam bentuk tulisan tangan atau ketikan, Mas Zaki? Tulisan tangan nggak apa-apa. Atau mungkin kalau memang bisa diketik nanti tinggal pengawas tanda tangan lalu di-upload nggak apa-apa. Oh ya. Ya, terima kasih Mas Zaki. Ada lagi yang bertanya? Dari ini. Adi Kristanto. Pak Adi Kristanto. Terima kasih, selamat pagi Mas Zaki. Saya hanya memastikan saja, karena kami untuk ANBK ini kan ada syarat yang kapalnya wacana tentang swab untuk siswa. Nah, kami di kelurahan kami sudah koordinasi dengan puskesmas, tetapi belum ada jawaban. Apakah
swab ini berlaku atau tidak. Jika sampai pada hari H, siswa kami belum di swab. Nah, kalau itu apakah kami bisa melaksanakan ANBK atau tidak? Itu aja Mas Zaki. Terima kasih. Selamat siang. Mbak, terkait swab nanti saya informasikan kembali karena saya harus menanyakan ke pimpinan juga. Ngoten nggih, Pak. Siap. Terima kasih Mas Zaki. Silakan yang lain. Dari Gracia? Ya. Sebentar ya. Oh, masih nunggu ya? Ya, susah. Halo? Halo, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ada hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan tadi, masih menyambung dengan swab tadi. Ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan dengan kondisi pandemi seperti ini di peserta yang mengikuti ANBK. Bagaimana dan harusnya bagaimana kami menyikapinya? Terima kasih. Terkait teknis ataupun kebijakan hal-hal seperti itu nanti akan kita sampaikan kembali nggih Pak. Jadi terkait swab ataupun yang lain-lain nanti akan diinformasikan kembali. Iya. Oh begitu. Ya, terima kasih Mas Zaki. Sama-sama, monggo. Silakan Mojo 8. Mojo 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Selamat siang semuanya, Mas Zaki. Kami dari Mojo 8 mau menanyakan kalau untuk perubahan komputer yang semula 8 menjadi lebih dari 8 itu bagaimana Mas ya? Apakah bisa? Masih bisa Pak. Bisa japri NPSN ke nomor saya, nanti saya buka verbalnya dan segera nggih. Oke, siap Mas Zaki. Ya. Tolong diulangi lagi untuk upload itu Mas, foto yang di kartu peserta. Oke, kenapa Mas? Bagaimana caranya gitu loh Mas? Upload foto untuk kartu peserta. Kemarin sudah dicoba, tidak bisa. Oke, itu saja Mas Zaki, terima kasih. Sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi untuk perubahan verbal TIK untuk moda pelaksanaan harap segera dirubah jika memang ingin merubah moda pelaksanaan, karena kan terakhir tanggal 8 nggih. Selama pengaturan gelombang dan sesi juga segera diperhatikan karena tanggal 8 itu sudah ditutup dan jika ada yang belum mengatur gelombang dan sesi, mohon segera diatur untuk gelombang dan sesinya. Ada lagi? Ini pacar kembang tadi. Monggo yang belum ada pertanyaan mungkin. Silakan bertanya. Made Gracia tadi. Halo. Gracia. Ya. Gini Mas, ini ada yang bertanya. Andai kita tim teknisi dan proktor pada saat di swab, kemudian ternyata hasilnya positif, bagaimana dan siapakah yang menggantikan? Nah, kemarin sempat kepala sekolah itu kan ada koordinasi ANBK dengan Bu Muna. Nah, kemarin Bu Muna juga berpesan bahwa proktor dan teknisi sebaiknya ada cadangan.
Jadi proktor dan teknisi sebaiknya satu sekolah itu tidak hanya mengandalkan satu, misalkan ada cadangan. Jadi apabila nanti ada hasil yang positif bisa digantikan oleh cadangan tersebut, baik proktor maupun teknisinya, begitu. Iya, betul, iya, betul. Iya. Iya, Mbak, betul. Iya. Monggo, dilanjut. Halo? Iya. Gimana? Gimana, ada lagi, Mbak? Halo? Halo, Mbak. Mbak. Mas Aki? Iya, Pak. Ada yang mau bertanya? Dari Wonokusumo? Wonokusumo ini ya? Wonokusumo, silakan. Wonokusumo. Wonokusumo? Lainnya mungkin Mas Aki? Lainnya ya. Suaranya kecil, Mas. Wonokusumo. Suaranya besar, Pak. Bisa? Sampun. Gimana, Pak? Ya, menanyakan yang sama sih, Pak, untuk hasil swab ini. Tadi ada info dari teman juga untuk izin di mana itu puskesmas tidak bisa memberikan rekomendasi, Bapak. Karena bilangnya dari pihak puskesmas itu saya ada di bawahnya dinas kesehatan, Pak. Kalau dari dinas pendidikan sendiri masih belum ada info seperti itu, Pak. Itu gimana, Bapak? Kemarin kita sudah coba untuk ngirim surat permintaan atau permohonan ke puskesmas terdekat di daerah sekolah, di Puskesmas Wonokusumo, bilangnya seperti itu. Kita nggak berani ngasih keputusan kapan, sedangkan kan kita pilih itu gelombang 2 tanggal 17, Bapak. Itu gimana, Pak? Oke, terima kasih. Jadi gini, Pak, terkait swab dan lain-lain, nanti akan kita sampaikan di kemudian, karena itu kan terkait. Jadi gini, suratnya itu sudah kita sampaikan ke dinas kesehatan. Jadi mohon menunggu nih, Pak, karena nggak tahu dari dinas kesehatannya bagaimana, nanti koordinasi dengan puskesmas. Yang terpenting surat permohonan untuk swab sudah kita sampaikan ke dinas kesehatan. Iya, kemarin itu bilangnya dari pihak puskesmas untuk alat swabnya kita terbatas, Mas. Kalau nggak segera, ya kita nggak tahu juga seperti itu, Bapak. Oke, Mas, nanti kita sampaikan ke pimpinan bagaimana. Ya, terima kasih, Bapak. Oke. Kali Asin. Ya, kami Pak dari Kaliasin 5 ada 2 sesi. Nah, untuk pengawasnya apakah di satu sesi itu 2 orang atau satu-satu? Terima kasih. Sesuai yang disampaikan Bu Muna tadi ya. Jadi satu ruang itu satu pengawas. Jadi jika mau misalnya kan sekolah kan mendapatkan 2 pengawas. Ya. Jadi kalau misal di sesi 1, di sesi 1 nanti sesi 2 juga beda orang, monggo. Oke, ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.
Dari Wonokusumo? Wonokusumo sudah ya? Balas Klumprik? Halo Mas. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, mau tanya. Kebetulan kan sekolah kami itu kan semi online. Kan semi itu kan hasilnya itu setelah waktu gladi kemarin itu kan terlihat hasilnya siswa itu. Setelah kita cek itu banyak sekali jawaban siswa yang tulisannya itu kosong seperti itu. Padahal anak-anak itu sudah menjawab dan menyelesaikan semua soal. Itu kenapa ya Mas Jatan? Apakah itu juga berpengaruh nanti ke hasilnya anak-anak, ke nilainya? Seperti itu. Terima kasih. Monggo Mas Adi bisa dibantu menjawab. Ya. Oke. Begini Bu, itu kemarin masih dummy juga ya. Yang kedua, itu yang jawabannya kosong kemungkinan besar itu adalah isi. Ya, yang isi. Jadi kalau yang multi choice tolong dicek apakah benar dia sudah terekap atau tidak. Tapi pastikan jangan kita memastikan kok Ibu. Di sini kita memastikan apapun yang sudah dikerjakan siswa pasti sudah terupload, sudah sesuai dengan yang ada di situ. Dan pastikan kembali siswa tersebut juga Ibu sebelum siswa itu logout, monggo bisa memastikan kembali apakah jawabannya sudah diisi semuanya sebelum siswa itu mengakhiri kerjaannya. Mungkin seperti itu. Jadi bisa mereview kembali, hanya melihat saja sih, tidak membantu, tapi hanya melihat. Karena kan proktor kan boleh masuk ya, proktor boleh masuk. Mungkin siswa tersebut sebelum menyelesaikan jawabannya bisa angkat tangan, kemudian proktor bisa melihat, lalu menyelesaikan jawabannya seperti itu. Jadi bisa dicek kembali nomornya. Kalau sudah dipastikan sudah mengisi semuanya, ya pasti monggo diselesaikan gitu aja Ibu. Oke. Ada lagi? Mungkin menambahi ya tadi yang disampaikan oleh Mas Zaki terkait dengan yang semi online yang peserta cadangan. Jadi benar yang disampaikan oleh Mas Zaki, peserta cadangan kalau sudah menggantikan utama, itu utama sudah nggak berlaku ya. Jadi yang dipakai sampai hari akhir adalah peserta cadangan. Kemudian jika peserta cadangan itu pada waktu kita mengaktifkan peserta cadangan ternyata di peserta cadangan itu tidak ternyata peserta cadangan itu juga nggak bisa. Nah itu tolong gantikan lagi aja langsung. Digantikan lagi aja langsung, kemudian pasti nanti akan tergantikan. Jadi proses penggantian menjadi peserta cadangan itu bukan kami yang memilih, tapi itu random. Jadi sama di situ juga di sistem juga di random. Kalau memang peserta cadangannya menggantikan tadi itu juga bermasalah, ya gantikan lagi aja nggak apa-apa sampai kita dibatasi 5 toh. Nah, seperti itu. Jadi lakukan seperti itu dan lakukanlah kalau bisa sih sesuai tupoksi yaitu 15 menit sebelum hari acara dimulai kan seperti itu. Jadi monggo maksimalkan atau tanyakan dulu apakah benar-benar yang peserta utama tidak bisa hadir atau gimana. Jika kalau sudah kelihatan sakit kan pasti nggak bisa ya, monggo digantikan. Tapi kalau belum, masih ragu-ragu, tolong kalau bisa di dekat-dekat hari hanya aja untuk mengajukan. Di sini Mas Jaki akan siap setia untuk meng-approve pengajuan untuk penggantiannya. Tapi dengan catatan kita juga harus tahu ya bahwa penggantinya itu tidak bisa dipastikan. Jadi otomatis pastikan saja yang cadangan itu datang semuanya di hari pertama. Datang semuanya supaya dia langsung bisa menggantikan kalau memang ada yang penggantiannya. Seperti itu. Monggo lainnya. Monggo lainnya. Dari SD Made. Silakan SD Made. Ya, bisa terdengar Pak? Yes. Ya, ini kan kalau yang masih uji coba pertama dulu, itu kan kita ada komputer 36 Pak. Terus ketika kita input, masuknya jadi dua kelas Pak ya, dan 2 proktor. Dan sekarang hanya untuk memastikan saja Pak ini Pak, ini kan kita buat, meskipun 36 komputer, kita akan buat satu ruangan kelas dan 1 proktor. Karena untuk memaksimalkan
memaksimalkan jaringan juga, dan untuk memaksimalkan cadangan komputer. Nah, untuk memastikan apakah itu nanti bisa berubah lagi atau tetap seperti itu, Pak. Jadi 36 tetap bisa satu kelas dan satu proktor saja. Terima kasih. Ya, monggo Mas Jaki ya. Jadi itu kan memang hanya menggunakan satu ID proktor sesuai dengan yang sudah diatur oleh proktor di gelombang sesi. Iya. Kendalanya apa sih, Pak? Coba saya ulang lagi, Pak. Ya, kalau uji coba pertama dulu, Pak, kita kan punya 36 komputer. Waktu kita input itu keluarnya 2 kelas dan ada dua apa itu namanya, 2 klien, dua ruang ya. Nah, kebetulan untuk saat ini ketika kita input 36 sudah bisa satu kelas meskipun kita input jumlah komputer 36. Apakah itu nanti tidak berubah lagi? Takutnya nanti berubah. Karena kita gini Mas, kalau bisa setting sesuai dengan ketentuannya ya. Satu ruangan kan 15 ya. Iya. Bapak ingin menggunakan satu hari semua siswa itu gimana? Ya, saya ingin yang saya ingin itu Pak, satu ruang 15 komputer paketnya. Tapi kita kita nginput jumlah komputer 36. Kan bisa dirubah itu, Mas. Oh, bisa ya. Kliennya bisa dirubah, jumlah klien komputer bisa dirubah di situ. Tidak harus memberi total jumlah yang kita punya sesuai dengan yang kita. Tidak harus. Bapak langsung tulis saja di ruangan 115 boleh. Begitu gitu. Ya, cukup satu ruangan 15 untuk satu kelas saja gitu, Pak ya. Iya, boleh. Nanti kan bisa sesi toh langsungnya. Iya, toh. Ya, jadi nggak usah dimaksimalkan segitu. Kalau memang mau dimaksimalkan monggo, nggak apa-apa sih. Iya. Cuma kan nanti terbacanya kan di pengaturan sesi toh. Iya, betul. Nanti takutnya kan kemarin gini Pak, waktu praktek meskipun kita pakai 36 komputer kadang itu yang trouble itu banyak Pak. Jadi lebih baik kita meskipun ada 36 kita pakai 15 gitu aja Pak ya. Iya, 15 tambah Pak, tambah plus 1 ya atau 2 ya untuk cadangan ya. Iya betul gitu Pak. Monggo, nggak apa-apa nanti yang dibaca itu adalah pengaturan sesi ya. Yang dibaca sama pusat itu adalah pengaturan sesi. Berapapun jumlah komputer yang kita miliki, tapi kalau kita tidak mengatur di sesi, maka tidak akan terbaca. Yang terbaca adalah pengaturan sesinya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Lainnya, mungkin? Maju sudah, Pegirian. Silakan Pegirian. Baik, selanjutnya silakan Pak. Pegirian. Silakan Pegirian. Atau lainnya mungkin Mas Zaki. Oke. Ini dari Kartika Nasional Plus. Silakan Kartika Nasional. Data yang presentasi Kartika Nasional. Monggo Kartika. Kartika nggak muncul suaranya, nggak dengar suaranya. SD Kartika nggak dengar suaranya. Mungkin yang lainnya. Suaranya nggak terdengar Bu. Mic-nya itu.
Dari SPG-nya Pak Hilmi sebentar ya Pak, boleh ya? Karena Pak Hilmi ada SPG, ada sapi warna putih dan coklat. Maksud tadi presentasi. Mas Adi. Iya, Mbak. Untuk fakta integritas, pengawas, kemudian kepala sekolah, proktor dan teknisi itu diuploadnya itu berapa hari sebelum pelaksanaan, Mas? Kalau sudah bisa ditentukan silakan diupload, nggak apa-apa, Mbak. Kalau sudah bisa ditentukan ya, karena memang pokoknya sebelum hari H itu sudah terupload. Nah, biar nanti yang bertanggung jawab di situ itu terekam di pusat, nanti kita bisa koordinasi. Oke. Berarti yang diupload sebelum pelaksanaan adalah fakta integritas. Kalau daftar hadir sama berita acara kan pada saat pelaksanaan. Iya, betul. Jadi, ini kan ada informasi bahwa perubahan modal, perubahan status dan lain sebagainya itu berakhir pada tanggal 8 November. Nah, mungkin setelah tanggal 8 bisa dicoba gitu ya, Mas ya? Iya, silakan kalau sudah bisa. Oke. Iya, pokoknya intinya kalau sudah bisa sudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengisi fakta integritas seperti teknisnya siapa, kemudian proktornya siapa, itu kan diketik di situ ya. Diketik di situ, kemudian pengawasnya siapa, kepala sekolahnya siapa, kan sudah bisa. Itu diupload saja. Setelah dicetak, ditandatangani, kemudian diupload saja. Oke. Ya, makasih. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Mas Zaki, ini nanti kita akhiri jam berapa, Mas Zaki? Halo, Mas Zaki? Halo, Mas Zaki? Zoom-nya agak berat ini karena memang banyak ya pesertanya. Iya. Monggo yang lainnya. Untuk SDN Pacar Kembang ya, SDN Pacar Kembang 4 tadi kan bertanya ya. SDN Pacar Kembang 4. Monggo, SDN Pacar Kembang 4. Nggak dengar. Selalu sama dengan apa yang kita katakan, karena semuanya itu melalui otak. Karena semuanya Coba nggak usah pakai headset SDN Pacar Kembang 4. Kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita ada konsentrasi benar, dipengaruhi oleh apa gitu, pasti kita kalau nggak konsen ada perubahan. Ya, terima kasih. SDN Pacar Kembang 4 nggak dengar. Ya, terima kasih. Atas atensinya. Ya, itu ada pertanyaan Mbak Ira, untuk fakta integritas pengawas gimana? Untuk fakta integritas pengawas yang ditulis di situ adalah pengawas yang mengawasi di sekolah Anda ya. Jadi kan Anda kan sudah mendapatkan informasi pengawas. Pengawas nantinya yang datang di sekolah Anda itu yang diketik namanya. Nah, nanti uploadnya belakangan nggak apa-apa, pada waktu dia datang kan dia tanda tangan. Nah, setelah dia tanda tangan nanti dia diupload nggak apa-apa. Kalau memang dia tidak bisa hadir pada waktu sekarang ya. Tapi kan Anda sudah tahu siapa pengawasnya kan? Pengawasnya kan sudah diketentukan ya sama Ketua Suprayon. Itu diketik saja di situ pengawasnya. Kemudian nanti untuk tangan tangannya nggak apa-apa. Di hari pertama pada waktu dia menjaga di tangan tangan dia langsung diupload seperti itu. Tapi yang lainnya, contohnya seperti kepala sekolah, teknisi, proktor, itu kan semuanya sudah ada di situ. Nah, itu tolong langsung secepat mungkin aja di-upload seperti itu. Oke. Baik, hanya untuk penegasan saja ya Mas Adi ya, bahwa kalau kepala sekolah, proktor dan teknisi sudah pasti dari sekolah itu di-upload langsung. Tapi untuk pengawas yang diinputkan adalah data pengawas yang masuk ke sekolah kita. Iya, betul. Oke, siap. Baru itu yang diupload, bukan pengawas yang keluar nggih, yang diupload nggih. Bukan. Pengawas yang mengawasi sekolah kita. Siap, nggih. Nggih, Mas. Terima kasih. Oke, monggo yang lainnya. Untuk tanggal fakta integritas bagaimana, Mas?
Monggo Mas Jaki mungkin yang bisa menjawab untuk tanggalnya ya. Ditulis Nanti disepakati kapan, monggo. Nanti akan disampaikan, Mas. Terkait tanggal fakta integritas akan disampaikan kembali. Oke. Ya. Oke. Monggo, yang lainnya. Mas Zaki, Zoom ini akan diakhiri jam berapa ya, Mas? Jam 11 gitu, Pak. Karena mengingat hari Jumat. Hari Jumat. Monggo silakan yang mau bertanya lagi. Itu ada pertanyaan apakah fakta integritas kepala sekolah pakai fakta integritas di pos AN atau yang di web dari web ANBK? Pakai yang ANBK saja ya? ANBK. Iya, pakai yang di ANBK. Ada yang lain silakan. Kalisari. Oke, tadi cadangan sudah tahu. Ya, oke, monggo. Monggo. Selamat siang Mas, mau tanya, ini kemarin saya sudah setting siswa cadangan ya waktu gladi bersih. Tapi siswa cadangan itu malah berbeda. Berbeda itu maksudnya dalam hal gini, siswa utama yang istilahnya dia tidak pernah aktif, jadi dia berubah yang cadangan itu jadi naik gitu loh Mas, urutannya. Nomornya maksudnya perubahannya dia itu jadi naik siswanya. Yang utama itu tidak pernah aktif selama simulasi sampai gladi bersih, itu dia malah memang sudah aktif ya, tapi yang cadangan itu naik ke atas, akhirnya untuk pengaktifan anak itu susah gitu kemarin. Waktu gladi besi pertama. Itu gimana ya solusinya Mas? Apa memang waktu settingan cadangan siswa cadangan itu memang hari hanya atau per sesinya ya? Memang harusnya itu per hari H. Seperti sebelum hari H itu disetting biar sesuai dengan keinginan kita. Cuma tadi sudah saya jelaskan bahwa siswa cadangan itu tidak bisa kita pilih. Jadi random ya. Jadi otomatis kalau memang sudah terpilihkan siswa cadangan dan cadangan itu ternyata juga tidak aktif, gantikan lagi aja cadangan itu juga. Gitu sampai keluar siswa cadangan yang aktif kan gitu ya. Jadi cadangan yang sudah menggantikan itu bisa digantikan juga. Jadi istilahnya ditumpuk gitu ya. Nah, jadi nanti yang terpakai adalah yang sudah pasti, yang sudah akan ada, yang sudah terpakai gitu. Jadi cadangan bisa digantikan juga gitu. Jadi kalau bisa maksimalkan mungkin hari-hari ini untuk sekarang jangan mengaktifkan sifat cadangan. Nanti kan akan di-reset semuanya itu data. Nanti setelah tanggal 8 ini nanti itu data di-reset semuanya. Nanti pengaktifan sifat cadangan masih kosong nanti. Nanti kosong, itu maksimalkan waktunya. Jadi kalau memang siswa yang utama masih bisa dipastikan hadir ya jangan cadangan dulu, jangan mengaktifkan cadangan. Tapi kalau sudah kelihatan dari awal siswa aktif itu tidak bisa, mungkin karena tadi ada yang keluar atau yang sakit, ya baru monggo dicadangkan. Lah cadangan itu pun ternyata terpilih yang cadangannya nggak aktif juga, ya digantikan lagi gitu loh. Jadi bisa digantikan lagi cadangan gitu. Karena memang random, jadi tidak bisa kita tentukan. Oh si A saya gantikan si B, nggak bisa. Jadi nanti itu random juga diambilkan dari 5 cadangan itu tadi. Di cadangan itu tadi 5 sudah diusulkan menggantikan. Nah itu ternyata nggak aktif, gantikan lagi aja gitu loh. Kita maksimal mengganti sifat cadangan sampai 5 karena cadangan kita 5 gitu. Oke, Nyi. Gini Mas, misalkan gini Mas, di gelombang pertama, ya, misalkan gini Mas Eki, misalkan di gelombang pertama itu
cadangan sudah dipilih sampai dengan 5 kali. Misalkan cadangan pertama nggak aktif, gantikan lagi cadangan kedua, cadangan ketiga, keempat, dan sampai kelima. Kemudian di gelombang kedua, apakah 4 sisa cadangan ini juga bisa diaktifkan kembali atau bagaimana? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Oke. Berarti jadi kalau memang makanya tadi kan sudah saya bilangin cadangan itu masukkan semuanya di hari pertama kan gitu ya. Setelah dia terpakai 1 berarti ya suruh pulang. Nanti yang gelombang kedua masukkan lagi yang 4 itu. Kalau terpakai, kalau semuanya yang 5 itu sudah dipakai di gelombang 1 dan sudah tidak aktif, kemudian aktif 1 dan sudah habis di gelombang kedua kalau tidak ada yang hadir. Ya berarti sudah nggak usah ikut, ya nggak hadir, nggak apa-apa. Nanti penilaiannya pun akan dipakai yang aktif saja kan gitu. Oke. Jadi intinya pengaktifkan gelombang itu memang di awal kan gitu ya. Pengaktifkan cadangan itu memang di awal. Kalau di awal kita sudah memakai berarti itu nanti selamat kalau 5 itu sudah dipakai, ya sudah habis. Nanti gelombang kedua kalau dia mau memakai lagi nggak bisa. Makanya di gelombang pertama itu tadi, misalkan dia sudah mengetahui anak didik kita yang di gelombang kedua tidak aktif, kita gantikan. Lah anak yang menggantikan tadi ikut gelombang kedua, bukan ikut gelombang ke-1. Nah, kalau kita tahu gelombang 3 siswa kita yang tidak aktif, kita gantikan, anak menggantikan itu ikut gelombang ketiga. Jadi mengikuti siswa yang tidak aktif itu, gitu loh. Jadi gelombangnya ngikuti dia, bukan di hari pertama. Jadi semisalkan ya kita sudah mengatur sesi itu kita atur gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 kita pakai semuanya. Ada siswa yang aktif, siswa yang tercantum di situ adalah tidak yang sakit, misalkan dia gelombang 4, kita aktifkan sekarang siswa cadangannya, menggantikan yang siswa yang sakit di gelombang 4 tadi. Nah, siswa cadangan itu nanti ikut ujiannya di gelombang keempat. Jadi dia menggantikan siswa yang kita gantikan tadi ikut gelombang berapa, gitu loh. Paham, J? G, Pak. Matur nuwun, G. J, sami-sami. Baik, mengingat ini hari Jumat, nggih. Kita Mas Supri gimana? Nambah 1 pertanyaan lagi atau? Monggo bisa satu lagi. Oke. 1 pertanyaan lagi dari sebentar. Dari Stella Maris. SDK Stella Maris. Monggo. Stella ya. Stella Maris. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mas Haki, Pak Supri, ya. Mau menanyakan untuk aktivasi setelah cadangan. Kemarin kan waktu gladi bersih, kami ada 3 siswa yang berhalangan, terus sudah kami aktivasi. Itu datanya sekarang kami hapus dulu atau bagaimana? Untuk yang nanti pelaksanaan waktu NBK-nya. Apakah dihapus dulu, apakah dibiarkan saja? Nanti akan di-reset tersendiri kok, Mas. Nanti itu akan kosong itu. Iya, nanti akan kosong itu. Nanti sekitar tanggal 8 mungkin ya, karena penutupannya tanggal 8. Nanti itu kayaknya harusnya kosong, karena kalau menghapus kayaknya nggak bisa deh. Iya, belum tak coba sih. Cuma kan ada menu hapus juga di situ kan. Belum tak coba juga kalau itu. Nggak bisa kayaknya kalau menghapus itu. Gitu. Kemarin SMP nggak bisa menghapus. Kayaknya itu nanti, mungkin nanti saya sama Mas Jaki akan menanyakan ke pusat. Harusnya itu kosong. Harusnya itu kosong dan kita boleh mengaktifkan kembali kalau memang digunakan. Ya, oke. Lalu untuk yang berita acara Samada Petara Hadir gladi bersih kemarin, apakah perlu diupload juga? Yang kemarin kan sudah harusnya diupload kemarin. Nanti ini kan yang terbaru ya nanti gitu. Oh gitu. Itu uploadnya dalam bentuk filenya PDF atau JPEG, Mas? Di situ teman-teman diminta apa? PDF bisa kayaknya, JPEG juga bisa kayaknya. Oke. Kemarin gambar, Mas. Iya, JPEG monggo. Ya. Pokoknya kalau memang dia membutuhkan 2 lembar berarti PDF kan gitu ya. Ya. Oh ya. Nanti
di mana di daftar hadir itu ada nanti halaman 1, halaman 2 Iya, itu sampai 2. ada halaman 5 ya. Jadi Ya, bisa betul. diupload di situ. Oh iya. Oke, siap, terima kasih untuk informasinya. Ya. Iya, sama-sama. Tadi selama res dia pakai apa, Pak? Online atau semi online? Online kemarin, online. Online ya. Berarti sampai sekarang pun tetap online ya? Iya, tetap online. Karena mohon maaf saya tekankan karena Telemaris kemarin di SMP-nya pakai semi online agak sedikit gangguan dan agak sedikit trouble gitu. Jadi Oh iya, jadi yang mungkin, SMP memang semi yang SMP. Yang kami iya. online yang SMP. Ya, oke. Saya tekankan lagi ya teman-teman, untuk yang semi online tolong ikuti petunjuk dari kami. Dalam artian mohon maaf, jika ada troubleshooting apapun terkait dengan memulangkan siswa, misalkan troubleshooting kemudian memulangkan siswa, itu koordinasi dulu dengan kami ya. Karena kami harus koordinasi dengan pusat apakah boleh dia dipulangkan atau harus tetap betulkan itu. Karena kemarin ada beberapa SMP yang tiba-tiba memulangkan siswanya padahal trouble. Akhirnya dia mengajukan ke kami untuk ulang padahal dia semi online. Kalau semi online itu mengajukan ulang itu sangat sulit, beda dengan online ya. Kalau online itu mengajukan ulang itu karena memang sifatnya dia kesalahannya ada di pusat ya. Oke, semuanya bisa diajukan online. Tapi kalau semi online, pengajuan ulang untuk ujian ulangan itu sulit ya. Semi online itu harus betul-betul kalau sudah di-download, kemudian ada troubleshooting, ya harus betul-betul diperbaiki hari itu pula gitu loh. Jadi jangan secepat mungkin atau mengambil tindakan untuk memulangkan siswa ya. Jadi tolong koordinasi dengan kami supaya kami bisa secepat mungkin untuk mengevaluasi atau memberikan tindakan-tindakan yang perlu kita berikan kepada sekolah Anda. Itu bagi yang semi online. Kalau yang online juga tetap koordinasi dengan kami supaya kami bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terhadap sekolah Anda jika mengalami kejadian troubleshooting. Gitu, Nji. Baik, mengingat hari ini hari Jumat, saya rasa bisa diakhiri ya, Mas Supri, nggih? Mas Zaki, nggih? Iya. Ya. Oke. Cuma pesan baik. saya saja yang Bu ya, Mbak ya. Pesan saya satu, tolong kerjasama dengan kami yang terkait dengan semi online, minta tolong kerjasamanya supaya benar-benar memperhatikan jadwal sinkron ya. Karena kami juga punya tanggung jawab untuk mengawal Anda, kami tidak ingin ditegur dan kami tidak ingin nama baik Kota Surabaya jelek akibat dari kelalaian Anda. Gitu ya. Itu minta tolong dengan sangat. Oke, makasih Mbak Irea. Terima kasih Mas Supri. Insya Allah kami semua berkomitmen untuk saling bekerja sama. Tuh. Baik, Bapak Ibu peserta rapat, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Ibu Munayah dan Mas Supriyadi telah berbagi ilmu dan informasi mengenai ANBK kepada kita semua. Dan terima kasih kepada semua peserta rapat yang telah menyimak dan berdiskusi tentang ANBK 2021. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang kata dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.